Jangan pernah menggabungkan antara HPL dan cat duko pada satu perabot yang sama, karena akan menjadi seperti ini. Selamat datang kembali di channel saya yang kedua kali ini di Her Interior, membahas soal interior perabot serta desain rumah yang menurut saya menarik untuk dibahas. Mungkin berguna bagi kalian. Ya, sebelum saya lanjut, silakan klik tombol subscribe di bawah ini ya. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan HPL dan cat duko. Selama yang saya jalani usaha ini, banyak sekali yang bertanya, apa sih perbedaan cat duko sama HPL? Mana sih yang lebih bagus? Terus kenapa duko lebih mahal ya? Jauh banget mahalnya. Nah, ini saya akan bahas ya semuanya di sini. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, kita akan bahas dulu cat duko vs HPL. Nah, di antara kedua ini, mana sih yang lebih kuat? Nah, kalau bicara soal kekuatan, maka cat duko dan HPL sama-sama memiliki kekuatan yang tahan. Ya, ini tergantung lagi dari tukang-tukang yang mengerjakannya. Nah, kalau ada tukang yang tidak melakukan semua tahapan dengan benar, maka cat duko bisa lebih jelek daripada HPL. Nah, oke, jika kita masuk ke dalam kerapian dan tampilan. Dalam hal ini harus diakui, cat duko lebih unggul daripada HPL. Kenapa? Salah satunya adalah finishing HPL sulit untuk membuat finishing yang rapi di setiap sudut-sudut atau bagian siku. Nah, memang sih itu bisa diakali dengan menggunakan edging, namun pasti akan tetap banyak yang nampak sih, walaupun tidak terlalu jelas. Di sisi lain, cat duko memiliki kemampuan untuk menutupi semua celah yang ada di furniture dan kitchen set. Jadi semua akan mulus dan cantik serta elegan. Nah, kalau dalam hal kerapian, maka cat duko sedikit lebih baik daripada HPL. Nah, contohnya gambar seperti ini. Oke, nah sebelah kiri ini adalah finishing cat duko yang rapi. Tidak tampak garis, bukan? Sebelah kanan menggunakan HPL. Ada sedikit garis-garis gelap dan siku pada sikunya ya. Nah, namun jangan khawatir, menggunakan HPL juga bisa kita akali nanti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keawetan. Mana sih yang lebih awet antara cat duko sama HPL? Nah, karena cat duko bisa menutupi semua bagian-bagian sudut serta siku, maka sudah pasti cat duko lebih awet. Nah, yang membuat HPL tidak awet apa sih? Seringnya bagian sudut atau siku-siku pada furniture terkelupas ataupun sompel karena kita tidak sengaja menendangnya atau kita menyenggolnya sehingga dia pecah sompel. Nah, karena menggunakan lem sebagai perekat HPL juga bisa hilang daya rekatnya. Nah, oke, seperti yang saya bilang tadi, garis gelap pada siku-siku HPL ini dapat kita akali dengan menggunakan edging seperti ini. Nah, rapi bukan jika kita menggunakan edging seperti ini. Nah, selain menggunakan edging seperti ini, kita juga bisa menggunakan router untuk membuat parit di antara garis ini. Lalu kita dempul dan kita berikan cat duko untuk memberikan ketahanan yang sama seperti cat duko lainnya. Namun pasti tidak akan seperti cat duko asli ya. Semuanya untuk ketahanan pasti akan lebih awet deh daripada tanpa menggunakan itu. Oke. Nah, sekarang masuk ke bagian harga dan lama pengerjaan. Jika dibandingkan HPL, cat duko pasti jauh lebih mahal karena cara pengerjaannya itu ribet dan harus hati-hati. Harus menggunakan tenaga ahli yang benar-benar sudah di bidangnya deh. Nah, kalau HPL
harganya tidak terlalu mahal dan cukup dilem pada permukaan triplek ataupun furniture ataupun multiplek atau sebagainya. Nah, jadi deh tinggal kita potong bagian siku-sikunya. Nah, jadi penggunaan HPL memakan waktu yang cukup singkat dan tidak ribet. Nah, oke. Nah, bedanya lagi antara HPL dan Cat Duko adalah pemilihan warna dan tekstur. Nah, Cat Duko hanya bisa menggunakan warna-warna monoton seperti putih, hijau, biru, pokoknya satu warna deh. Nah, jika kita menggunakan HPL, ada ratusan motif yang bisa kita pilih-pilih dari berbagai katalog yang ada di Indonesia. Nah, contohnya seperti pertama katalog Aika. Katalog Aika ini merupakan katalog HPL yang wah ya menurut saya, karena saya juga menggunakan katalog ini. Ini rata-rata konsumen yang menggunakan ini katalog Aika ini sangat puas dengan hasilnya. Namun jangan salah, katalog lain juga bagus-bagus. Contohnya Taco udah merupakan top brand lah di Indonesia. Top brand dan namanya sudah pasaran di mana-mana, sudah banyak yang tahu. Jika kita sebut HPL pasti orang taunya Taco, karena Taco sudah terkenal di Indonesia. Nah, Taco selain produksi HPL juga memproduksi hardware dan sebagainya. Oke. Selain Taco ada juga merek Omega. Ini produk baru ya, kalian bisa cek di App Store atau enggak di Google Play. Setelah itu ada lagi yang merek Karta. Nah, ini bukunya cukup bagus. Nah, begitulah. Oke. Nah, jika kalian bertanya untuk kesimpulan dan sarannya bagaimana? Pilih Cat Duko jika dana Anda cukup banyak. Kedua, Anda suka warna-warna yang solid atau polos. Ketiga, Anda orang yang rapi dan telaten. Keempat, Anda mau furnitur yang terkesan mewah dan elegan. Kelima, Anda tidak keberatan menunggu lebih lama. Nah, jika Anda tidak seperti itu, Anda bisa memilih HPL karena pertama, untuk dana Anda yang terbatas. Kedua, Anda lebih suka tekstur yang variatif seperti tekstur kayu atau marble dan sebagainya. Yang ketiga, Anda lebih suka kesan hangat. Keempat, Anda mau furnitur Anda cepat selesai. Nah, oke. Nah, sekarang saya ingin bahas-bahas dari pengalaman saya, kasus-kasus yang pernah saya temukan. Nah, untuk penggunaan Cat Duko, kalian harus benar-benar memilih tukang yang handal ya. Karena jika pengerjaannya tidak bagus, akan seperti ini. Kalian lihat cat yang meleleh di beberapa bagian. Di sini. Nah, ini kan sangat jelek ya. Kalau konsumen melihat seperti ini pasti, kok kayak gini ya, jelek banget nih. Aduh. Ya. Nah, walaupun warna putih yang dihasilkan cukup bagus, namun finishingnya tidak bagus karena menggumpal-gumpal seperti ini. Oke. Penggunaan Cat Duko yang lain juga seperti ini. Jika kita menyemprot Cat Duko di bagian luar dan bagian dalam lemari, maka akan kemungkinan besar terjadi tempel seperti ini. Jadi bagian dalam pintu lemari ditutup, catnya akan lengket dengan dindingnya. Jadi setelah dibuka akan sompel seperti ini. Jadi saran saya jika kalian ingin Cat Duko bagian dalam tidak usah dicat ya. Biarkan aja dia triplek putih atau enggak pakai HPL atau enggak catnya jangan kilat, cat kasar gitu saja. Supaya menghindar dari hal seperti ini. Nah, ini juga contohnya pecah. Nah, namun jika kalian menemukan tukang yang bagus, yang jago deh. Nah, kalian lihat hasilnya akan wah, warna putih yang sangat bagus dan elegan untuk dilihat. Seperti ini juga. Seperti
seperti ini. Nah, yang saya bilang tadi, kenapa kita tidak boleh menggabungkan ChatDuco dan HPL? Nah, ntar akan jadi seperti ini. Pam. Nah, ini adalah gambar sebelum lemari tadi menggunakan ChatDuco di semua sisi. Hanya menggunakan ChatDuco pada list profil saja. Nah, padahal warna HPL yang dibeli ini adalah putih. Namun setelah kita timpa dengan ChatDuco yang warnanya jauh lebih putih daripada HPL, akan terlihat belang seperti ini, yang mengakibatkan lemari ini menjadi gelap padahal warnanya putih. Oke. Nah, jika kalian ingin membuat list profil seperti ini pada lemari atau enggak pada rumah-rumah Anda, maka Anda wajib menggunakan ChatDuco pada semua sisi. Jika tidak, maka akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini dia menggunakan profil di lemarinya, maka dia harus ChatDuco semua sisi. Karena profil ini tidak bisa di HPL, tidak ada HPL yang melapisi profil kayu ini. Seperti di sini. Nah, begini. Nah, oke. Demikianlah video kali ini. Nah, jika ada pertanyaan silakan komen di bawah, ada saran silakan saranin di bawah. Saya sangat senang jika ada tanggapan dari kalian semua. Oke, saya undur diri. Terima kasih telah menonton. Bye bye.